Yesus mengaku sendiri bahwa dia benar-benar pernah mati. Tetapi lihat di ayat selanjutnya, dia berkata, "Aku hidup sampai selama-lamanya." Di ayat 17 juga sudah membuktikan ciri kealahan, yaitu yang awal dan yang akhir. Saya rasa ciri Allah ini pasti disetujui oleh non-Kristen. Sebagai contoh, kalau dalam Quran surat Hadid 57 ayat 3 mengatakan, "Dialah yang awal dan yang akhir, dan yang batin dan maha mengetahui segala sesuatu." Saya tidak membandingkan, cuma kita pasti setuju itu adalah ciri Allah, yaitu yang awal dan yang akhir, dan maha mengetahui segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara muslimku di mana saja kalian berada, semoga Allah terus memberi kalian kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya minta bantuan teman-teman ya untuk mendukung channel ini dengan hanya menekan tombol like, subrek, dan nyalakan loncengnya. Oke kawan-kawan, aneh tadi lagi putar-putar YouTube kawan-kawan. Tak tahulah ketemu video yang di awal tadi. Awalnya nih tak mau ngeklik video tuh, tapi entah kenapa video tuh keplay sendiri kawan-kawan. Ya mungkin pengaruh HP ku lah rusak nih. Ya jadi aneh simak lah videonya. Tak lama pun isinya jadi begitu kawan-kawan. Aneh sih ya, mau umat B2 warga RT 02, RT 16, RT 20, RT berapapun lah, mau bahas Alkitab, tak apalah, suka-suka mereka, aneh tak mau ikut campur. Tapi setelah aneh nyimak, ujung ke ujungnya mereka cocokmologi pula lah kayak Al-Quran. Ya mau tak mau lah aneh bahas ini. Jadi begini ya kawan-kawan, ini syarat dari mereka loh kawan-kawan ya. 5 syarat menjadi Allah. Langsung aja kita mulai kawan-kawan ya. Dari syarat yang pertama, Dia Maha Kuasa. Ya kita sebut aja ya, umat B2 ini ngasih ayat Matius 28 ayat yang ke-16 dan 18, yang ujungnya Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Menurut Hugh Joseph Schenfeld dalam bukunya The Original New Testament, dia mengatakan ayat ini, yaitu ayat Matius 28 ayat yang ke-15, nampak sebagai penutup Injil Matius kawan-kawan. Dengan demikian, ayat-ayat selanjutnya, yaitu dari ayat 16 sampai ke 20, dari kandungan isinya nampak sebagai ayat-ayat yang baru ditambahkan kemudian kawan-kawan. Selanjutnya dari Robert Fung, Profesor Ilmu Perjanjian Baru Universitas Harvard kawan-kawan. Harvard loh ini. Dalam bukunya The Five Gospels, Robert Fromm mengatakan bahwa perintah utama dalam Matius 28 ayat ke-18 sampai 20 diciptakan oleh para penginjil. Dia memperlihatkan ide untuk menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh dunia. Yesus sangat mungkin tidak memiliki ide untuk mengajarkan ajarannya ke seluruh dunia kawan-kawan. Dan Yesus sudah pasti bukan pendiri lembaga ini atau agama Kristen. Ayat ini tidak menggambarkan perintah yang diucapkan oleh Yesus. Aneh tak menafsirkan ini kawan-kawan. Aku tak menafsirkan. Ini pendapat dari scholar mereka nih. Dan aneh tak mau debat ya di komen tentang naskah-naskah Westcott dan Hort
Textus Receptus, Alexandrinus, Vaticanus, Sinaiticus, Justinianus, Washingtonius, Valerianus, dan lain-lain lah yang serba us. Tapi kalau semua dia ngumpul di satu Zoom kawan-kawan ya, kita bahas ini, wah, ini bakal keren kawan-kawan. Cuma masalahnya mereka siap atau tidak. Sekalian aja lah kita lihat dalil-dalil mereka membidatkan beda denom kawan-kawan. Dan mereka pun bisa saling tunjuk, sana sesat, kamu sesat, situ sesat, sini sesat. Dan aku tahu di dalam hati mereka masing-masing kawan-kawan. Mereka berkata orang sesat menuduh orang sesat. Aneh tak nuduh nih. Ini karena aneh pernah mancing seperti ini kawan-kawan. Dan aneh cuma senyum-senyum sikit lah. Lanjut syarat yang kedua. Dia maha hadir. Nah, umat B2 dia memberikan ayat Matius 28 19 sampai 20 kawan-kawan. Di situ tertulis lah Yesus menyertaimu. Ini sama aja menurut pakar Bible yang tadi aneh sebutkan kawan-kawan. Itu ayat tambahan. Ya, ini menurut mereka ya, menurut mereka bukan menurutku kawan-kawan. Kalau tanpa mengutip pakar Bible, yang aneh tanyakan di ayat ini, Yesus menyertai murid-muridnya sampai akhir zaman kawan-kawan. Nah, gimana dengan umat sebelum Yesus atau orang yang tak mengenal Yesus? Tak ada Yesus kawan-kawan, artinya Yesus tak maha hadir. Sudah gugur dua syarat ini kawan-kawan. Jadi Yesus itu bukan Allah. Tapi tak apalah, kita gugurkan 5 syarat nih kawan-kawan ya, biar seru. Yang ketiga, dia maha tahu. Umat B2 memberi ayat Yohanes 1 ayat yang ke-46 dan Matius 9 ayat yang ke-4. Tapi ujung ke ujung Yesus ditanya hari kiamat, jawaban Yesus ada di Matius 24 ayat yang ke-36 kawan-kawan. Yesus berkata begini kawan-kawan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, jadi Yesus ini anak atau Bapa sih kawan-kawan? Ya, kalau menurut Uti Watimenong, anak itu adalah Bapak itu sendiri. Aku tuh kadang suka sakit kepala ya kawan-kawan. Jadi kalau melihat apologet B2 itu debat kawan-kawan ya sama ustadz-ustadz kita, aku tuh harus sedia buat sakit kepala kawan-kawan. Gimana tak sakit kepala ya kawan-kawan? Sebentar mereka ngomongnya seperti ini kawan-kawan. Anak itu adalah Bapak itu sendiri. Terus tak lama kemudian mereka juga berkata begini kawan-kawan. Bapak itu adalah anak itu sendiri. Nanti ujung-ujungnya Bapak dan anak adalah sama. Jadi yang saat Maria melahirkan itu berarti Maria melahirkan bapak kawan-kawan. Ya. Jadi Maria melahirkan bapak-bapak. Oke kawan-kawan. Oke. Ya, coba aja nanti di komen ada nggak yang berani nulis Maria melahirkan bapak. Kutunggu kawan-kawan ya. Kutunggu ini. Syarat yang keempat, dia kekal. Umat B2 ngasih ayat Wahyu 1 ayat yang ke-17 sampai 18. Dulu namanya adalah kitab mimpi kawan-kawan. Biar keren sih diganti pula namanya jadi kitab Wahyu. Masa kau kasih ayat dari kitab mimpi? Di syarat yang keempat itu, umat B2 berusaha mencocokkannya dengan Al-Quran kawan-kawan. Di surat Al-Hadid pula, tentang yang awal dan yang akhir. Yang dimaksud ayat ini adalah Allah itu ada sebelum dunia ini ada. Dan saat dunia ini sudah tak ada pun,
dia akan tetap ada. Sekira umat Bedouin ini tak mengerti arti kata kekal itu sendiri, kawan-kawan. Kekal dan mati itu dua kata yang berlawanan, kawan-kawan. Kekal itu artinya tidak pernah mati atau tidak pernah mengalami kematian. Yang mati itu cuma makhluk, kawan-kawan. Ada di surat Al-Imran ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Kalau Yesus pernah mati, berarti Yesus itu makhluk dan bukan Allah. Ada yang tak terima umat B2 aku sebut Yesus itu makhluk? Tak usahlah protes dulu kan kawan. Kau bukanlah KBBI. Yang namanya manusia itu adalah makhluk. Mau aku tunjukkan dalil apapun, kau pasti menunjukkan Yesus itu manusia, yang artinya Yesus itu makhluk. Dan dalam pemahaman Islam, yang namanya makhluk itu pasti bukan Allah, kawan-kawan. Dan Allah itu bukanlah makhluk. Selesai sampai sini, kawan-kawan. Tak usah panjang-panjang lagi. Jadi percuma lah umat B2 tuh cocokmologi atau mengutip dari Al-Quran, kawan-kawan. Tak ada dalilnya Tuhan jadi makhluk dalam Al-Quran tuh, kawan-kawan. Tak ada. Ya kau carilah dari terjemahannya ya, dari terjemahan dari halaman pertama sampai halaman terakhirnya, kawan-kawan. Terjemahannya ya kau cari, Tuhan menjadi makhluk. Tak bakal ada, kawan-kawan. Asar dalam bahasa Ibrani diterjemahkan oleh Raf Sadiagaon ke dalam bahasa Arab menjadi Al-Azali wa Ya'julu, yang artinya yang kekal dan tak pernah binasa. Dan tak ada Rabi Yahudi manapun yang menolak targum ini, kawan-kawan. Sudah gugurlah keempat syarat ini. Lanjut yang terakhir, kawan-kawan ya. Syarat yang kelima, dia tidak berubah. Umat B2 memberi ayat Ibrani ke-13 ayat yang ke-18, kawan-kawan. Coba balik lagi ke Yohanes 1 ayat 1 sampai ke ayat yang ke-14. Firman menjadi saks atau daging. Tak mau kau sebut manusia, karena terjemahan Inggrisnya pun adalah flesh. Flesh artinya adalah daging. Kau bacalah baik-baik. Itu artinya Yesus mengalami perubahan dari yang sebelumnya bukan manusia menjadi manusia. Sedangkan dalam Taurat, Hasem berkata, Lo Israel atau Allah bukanlah manusia. Dan Ani Hasem Lo Saniti, Akulah Allah dan aku tidak berubah. Ya, dari kelima syarat yang mereka ajukan, kawan-kawannya, tak ada satupun ini yang menyangkut kepada Yesus, kan kawan. Tertolak semua ini. Kita lihatlah dari yang pertama, kawan-kawannya. Yesus tidak maha kuasa, kawan-kawan. Kita bacalah ayatnya baik-baik. Yesus diberi kuasa surga dan di bumi. Yang memberi tak samalah dengan yang diberi. Yang kedua, Yesus tidak maha hadir, kawan-kawan. Tak maha hadir. Yang ketiga, Yesus tidak maha tahu, kawan-kawan. Dia tak tahu kiamat, kawan-kawan. Yang keempat, dia tidak kekal, kawan-kawan, karena Yesus pernah mati. Yang namanya mati itu artinya tidak kekal. Yang kelima, sudahlah, kawan-kawan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.